Raden Erlangga bersama Mpu Baradak mengasingkan diri ke tempat suatu dukun. Di sekitar sebelah sini itu ada ular besar sekali. Oh iya, benar-benar dari arah sini kelihatan wajah harimaunya nih. Allah, astagfirullahaladzim. Biarin Pak. Lepas, Pak. Allah. Manusia yang sudah hancur dulu lantang tapi bisa bangkit kembali. Ya Allah, mau duduk di ujung. Yang sulit itu adalah melawan musuh di dalam jiwamu sendiri. Mata Langit selalu sukses. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat spiritual yang mengandung nilai mitos yang masih belum terungkap untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya kita berada di depan situs Watu Dukun di Desa Pagar Ukir, Kabupaten Ponorogo. Bersama saya sudah ada budayawan Ponorogo yaitu Pak Mulyono. Oh iya. Ya, Pak Mulyono bisa diceritakan Pak sejarah dari situs Watu Dukun ini bagaimana? Kalau secara nasional, Pak, itu kan begini. Pada waktu itu Kerajaan Medang itu kan diserang dari Kerajaan Palembang. Akhirnya pada waktu itu yang berpemerintahan di Medang itu rajanya Sang Prabu Dharmawangsa. Akhirnya Sang Prabu Dharmawangsa tewas atau gugur. Akhirnya dilanjutkan oleh menantunya Raden Erlangga itu dari Bali. Dari mana? Dari Bali. Oke. Ya, bersama yang Mpu Baradak dan beserta para penggawa kerajaan akhirnya mengasingkan diri ke tempat ini situs Watu Dukun. Oh, berarti ini petilasannya Raja Erlangga ya? Iya. Ketika beliau belum menjadi raja pernah singgah di sini? Iya. Yang dilakukan apa saat itu? Yang dilakukan saat itu untuk mempelajari tentang budi pekerti luhur atau sopan santun atau kanuragan. Beliau belajar ilmu di sini ya? Iya, belajar ilmu di Berarti sini. tempat gemblengan sebelum beliau menjadi raja? Iya, betul. Oh, seperti itu. Nah, kalau mitosnya yang maksudnya pengalaman mistis yang dialami Bapak ataupun warga di sini apa yang pernah diketahui? Kalau pengalaman mistis, Mbak, itu begini, kalau yang kita alami itu muncul hati nurani sebatas hatinya itu ikhlas, jadi tanpa pamrih apapun, punya niat ketulusan, jadi tidak sombong, apa tujuannya banyak yang didapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan apa ya? Tirakat di sini? Ya, enggak melakukan spiritual. Intinya begini kan, makanya situ-situ Watu Dukun itu kan satu gunung, ada tempat-tempat, beberapa tempat sampai puncak, Mbak. Kalau di dalam ini sendiri berwujud apa? Ya, Batu. di dalam ini ada wujud batu yang batu tulis. Berarti ada tulisannya di atas batu itu? Iya, ada. Oh, nanti kita mau lihat. Kalau yang diketahui Bapak, itu tulisan itu bermakna apa? Ya begini, kalau tulisan yang kita ketahui itu adalah yang pertama itu simbol cikal bakal di Pagar Ukir, karena di situ ada suatu tulisan Linggayoni. Bukan bahasa Indonesia? Bukan. Bahasa apa, Pak? Kalau banyak yang mengatakan dari itu kan dari pendidikan itu bahasa Sanskerta. Oh, Iya. Sanskerta ya, Pak. Iya. Ya.
Baik Panglima, Ya. sebelum kita masuk, apakah bisa disampaikan dulu apa yang dirasakan secara energi dan bisa diterawang? Ya. Yang saya rasakan sih di depan pintu ini kiri kanan dijaga sama 2 ekor harimau. Itu yang terlihat saya lebatin. Habis itu di atas ada seperti siluman kera, ada burung elang juga yang terlihat saya. Bahkan di sekitar sebelah sini itu kayak ada ular besar sekali gitu ya. Ya bisa dibilang kayak naga lah. Seperti itu yang terlihat saya. Nah, dan ada juga seekor gajah saya lihat. Jadi banyak sekali di sini yang menunggu. Seperti Iya, itu. penjaganya banyak. Betul ya Pak? Iya, Nah ini di dalam ada itu ya Pak ya, pemelihara, juru pelihara atau kuncinya ada ya? ada Mbak Bibit. Mbak Bibit, kita Iya. temuin Mbak Bibit gimana? Ayo Panglima? kita masuk Ya. bersama-sama dulu. Kita masuk dulu ya. Oh, dalamnya kayak gini. Banyak ini batu. Banyak batu. Assalamualaikum. Aduh, duh. Mbak Bibit ya ini. Gini. Permisi. Saya Ratna Listi, ini Panglima Langit. Ini Mbak Bibit sebagai juru kunci dari tempat ini. Ini boleh diceritakan Pak, ini apa nih yang ada di sini? Mbak Bibit. Nah, yang di dalam ini ada batu besar, Mbak. Itu ada prasastinya. Ini Rasanya, batu ya. besar. Nah, Prasastinya. tulisan prasastinya di sebelah. Sebelah Ah, tunjukin boleh Mbak? Maaf Mbak. Boleh, boleh. Permisi. Nah, ini prasastinya. Oh iya ya, ini ketulisan apa ya Pak? Seperti bukan tulisan, seperti gambar ya? Bisa. Tapi bisa dibaca ini. Kalau dari bisa, tapi kalau orang sini anu belum bisa baca. Orang zaman sekarang nggak tahu kali ya, ini kan Ini zaman kayak dulu. ini ya, kayak tapak kaki ya. Ini. Oh iya, ini mirip tapak kaki. Tapak kaki gitu. Sampai sana itu tuh. Sebentar, yang di sebelah situ apa Pak? Permisi, permisi. Tapak Oh, lihat. kaki, ini kayak tapal kuda. Ya. Ini tapal kuda. Iya, Ini gajah ini kayaknya ini yang Jadi tulisannya itu ada yang timbul, ada yang tapak mana kaki itu? gajah. Cekung ke dalam ya. Tapal kuda. Jadi nggak rata gitu. Allah, Allah, astagfirullahaladzim. Biarin Biarin Pak, biarin Pak. Lepas Pak. Lepas aja, Pak. Allah Akbar. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini yang sudah ada di Badan Agil. Baru satu yang dijelasin Mbak Bibit, situ juga saya lihat ada batu. Ini kayak selendang. Altar, budaya panjang itu altar. Altar, Yang meja lah. meja, oke. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Kita Ini kayak combong ya, Pak ya. enggak, maksudnya bentuknya Mbak. Ini kayak Ini combong. bentuknya seperti apa? Muka harimau. Oh, muka harimau. Ini itu. Oh iya iya. Ah, benar-benar. Dari arah sini Iya, iya, iya. kelihatan wajah harimaunya nih. Betul. Ini apanya Pak? Moncongnya. Ini makanya hidung, Bu. Berarti tadi Nah, ini yang tuh. saya lihat di luar ada sepasang harimau yang menjaga ini kali. Oke. Iya. Assalamualaikum. Pak polisi. Swastiastu, salam budaya. Oh, Om Swastiastu, Iya, salam. salam budaya. Ya, salam. Ini maaf yang apakah yang dilihat Panglima di depan tadi? Iya, dia katanya. Boleh diceritakan sejarah tempat ini yang maaf ya, geser sedikit. Beliau seperti melakukan penghormatan. Semua boleh diceritakan. Ya nggak apa-apa yang boleh saja kami ingin dengar. Ojo dibuka tapiring. Kok nggak boleh dibuka kenapa yang? Bukankah kami anak cucunya pengen tahu sejarah? Tak semua dibuka tabir kerajaan. Kami ingin tahu apa benar tempat ini dulu tempat penggemblengan Raja Erlangga sebelum beliau dinobatkan sebagai raja. Iya. Salam sehat-sehat awakmu so. So, siapa yang dipanggil? So, saya awakmu so. Bapak Sihat. Emang namanya Bapak siapa? Bapak Sihat Santoso. Oh ya Allah, Bibit Santos, aku tanya Mbak Bibit. Kalau Bapak sakit sering datang ke rumah kan. Ini beliau nanya, so sehat-sehat awakmu so. Oh, Sehat. ini Mbak yang ini yang Sehat yang.
sing tulus, sing ikhlas awakmu. Sing tulus, sing ikhlas sama aku katanya. Jaga Ya, Joko Iya. aku. nggih yang, nggih. Tiap hari kula mriki bersih-bersih. Tiap hari. iki leluhur kabeh. Nggih. Iki leluhurmu berarti memang ada kaitannya dengan cikal bakal desa ini ya? Mbah pernah didatangi? Kalau sakit ya? Ya. Yang kalau Mbah bibit sakit apa bener yang datang? Iya. Kanang bangsa kopun angati apa arti berbalas budi. Kanang di tempat ini dulu tempat pembelajaran budi pekerti tata krama pembelajaran segala kehidupan pembelajaran untuk penyemangat pendidikan segala bermacam pendidikan maka itu Ya. kami pun harus berbalas budi bukan saja mempelajari kesaktian tapi kau pun harus mempelajari bagaimana kau menghormati alam ini saling berkasih sayang antar sesama makhluk hidup. Apa benar yang waktu beliau dapat gembelengan pendidikan budi pekerti namanya belum Erlangga? Ojo disebut jeneng asli raja-raja jangan boleh disebut nama asli. Kenapa kok boleh disebut yang? Cukup samarane saja. Nah yang diketahui masyarakat itu nama asli atau samaran? Samaran Oh iya. Apa pelajaran yang bisa kami petik dari tempat ini? manusia yang sudah hancur dulu lantang tetapi bisa bangkit kembali. Itulah yang sangat sulit untuk dijalani. Sebuah kerajaan yang porak-poranda hancur Ya. dulu lantang dengan orang anak remaja yang kokoh gigih. Ia bertekad untuk mengambil kembali kerajaan itu. Mungkin manusia saat ini takkan mampu untuk mengembalikan keadaan yang seperti dulu, dari jaya menjadi jatuh terpuruk. Mungkin saat ini yang kalian lihat, kalian bisa mencapai titik ini dengan kenyamanan, jalan yang begitu terang. Tetapi kala itu jalan yang begitu gelap, jalan tanah bebatuan, dan ia sanggup bertahan di tempat ini. Oh dulu di sini belum jalan aspal, jalannya masih bebatuan, masih tanah. Kalau orang sekarang mungkin nggak sanggup gitu, tapi beliau sanggup gitu menjalani itu. Seorang anak remaja di usia Usia berapa? yang masih muda, Belasan? Atau berapa? usia belasan. Remaja. Dan waktu itu kerajaan yang runtuh apa Pak? Yang diketahui? Medang Sekawit. Apa ya Medang Sekawit? Kalian sudah mendatangi peninggalan mereka. Beliau habis mengendus terus bilang bahwa kalian sudah mendatangi peninggalan mereka. Yang mana ya? Bung Sendong. Empu Sendok. Berarti ada kaitannya ya Nganjuk dan Ponorogo ini? Karena berawal dari tengah berpindah ke arah timur, Iya. Ini kan lebih timur dari Nganjuk ya Pak? yang berawal dari daerah Jawa Tengah berpindah
selalu berhasil bangkit ya Pak? Iya. Kau tahu sebelum kerajaan Medang berdiri, apa kerajaan itu? Sebelum kerajaan Medang apa namanya Pak? Kayak kita pahami ya Mataram kuno. So, Mataram kuno ya? Dari daerah mana? Mataram kuno daerah mana Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah? Oh iya bener lagi. Yang telah kukatakan, yang diawali dari wilayah tengah sampai ke timur. Nah kaitannya dengan remaja belasan tadi bagaimana? Berkali-kali kerajaan itu mencoba diruntuhkan, dihancurkan, tapi tetap selalu bangkit kembali. Mataram kuno hancur, berdirilah kerajaan Medang. Mataram kuno hancur, berdiri Medang. Lalu Kerajaan Medang mencoba dihancurkan, tapi kembali berdiri kerajaan Kahuripan. Kahuripan, betul ya? Ya terus Kahuripan apakah dihancurkan lagi? Semakin dihancurkan, semakin kembali berdiri, semakin bijaksana. Rajanya apakah masih sama atau berganti-ganti? Kau ambillah kegigihan itu, kegigihan jeripayah untuk mencapai sebuah mimpi yang kau pikir itu tak mungkin. Kau bayangkan seorang anak muda dapat mengambil alih kembali kerajaan itu. Silakan kau pikir, apakah mungkin? Ya kalau secara logika nggak mungkin kayaknya. Seorang remaja belasan bisa mengambil alih sebuah kerajaan ya. Itulah karena kegigihan, keteguhan. Apa yang dilakukan saat itu sampai berhasil merebut kembali kerajaannya? Dia tak hanya mempelajari ilmu kesaktian saja, tapi ia pun mempelajari sebuah gunakan yang ada di dalam kepalamu, satukan dengan hatimu, Menyelaraskan pikiran dan hati. dan sebuah taktik peperangan. Nah itu yang mengajari siapa? Apakah hanya satu guru, Empu Barada, atau ada guru lain? Ojo disebut jenengnya sampai. Tapi kalau Empu itu kan sudah ada di buku sejarah loh ya. Ya kan kalau Biarkan saja berarti itu samaran juga. yang tertulis di buku bangsa. Iya ya. Berarti aslinya bukan itu namanya mungkin. Iya ya. Karena kerajaan tak boleh sembarang menyebutkan nama. Bahkan dahulu pun jika terjadi peperangan, Ya. ia akan memutuskan rantai dari keturunan-keturunannya agar tidak dihabisi. Makanya pada disamarkan ya. Yang mau nanya kalau yang menjaga di sini itu selain yang harimau apalagi yang? Kalau benar ada ular naga yang sangat besar. Itu apakah teman yang? Tergantung jiwa manusia. Jika ia memasuki dengan hati si orang-orang, maka si nampak jalan dirinya yang si elek-elek menghampirinya. Maksudnya yang datang ke sini kita nggak tahu hatinya ya. Jadi mungkin ada juga yang ditambahin sosok yang tidak baik gitu ya. Banyak manusia yang menginginkan dari tempat ini. Menginginkan apa? Oh, jabatan. Pangkat, apa ya Pak? Sering didatangin orang yang dengan tujuan pengen naik pangkat, jabatan. Menjadi jabatan. Tapi apakah mereka bukannya berhasil?
banyak. Banyak juga ya. Ya banyak. Tapi ojo lupa karo rakyatnya. Kalau sudah dapat jabatan jangan lupa dengan rakyatnya. Jika ia melupakan, maka jabatan itu akan runtuh. Dan bahkan seperti yang kau lihat saat ini, ting orang ngerangkul rakyatnya, maka terima tanggungannya dewi. Ya, sebenarnya kita juga sedang prihatin ini. Zaman saat ini, sekarang ini, ono petugas jika melupakan rakyatnya, Apa yang pasti akan terjatuh dan akan dibuat malu. Ngeri amat ya. Yang terjadi saat ini kata yang kalau pejabatnya lupa rakyatnya, dia akan dibuat jatuh dan dibuat malu. Makmurkanlah rakyatmu, ojo makmurkan diri sendiri. Tanah ini bukan tanah sembarang. Maaf yang kalau saya tanya itu boleh nggak? Gambar yang di prasasti itu maknanya apa? Karena tulisannya aku nggak ngerti tulisan apa. Seperti gambar. Apapun sing mencoba menguasai selalu akan tertutup. Oh, nggak boleh. Rahasia kerajaan ono Jadi- prasasti itu. Jadi prasasti itu berisi rahasia kerajaan yang tertutup, memang tidak boleh terungkap. Seperti suatu negara pasti ia pun mempunyai sebuah rahasia negara itu. Tapi garis besarnya apa pesan untuk rakyatnya? Silakan adus nisbah. Silakan mandi di air mana? Air sendang. Oh, yang tadi itu saya lewatin tuh. Warnanya biru airnya. Oh, kalau mandi di situ banyak apa? Orang-orang yang mandi hasilnya jadi cantik apa gimana? Mau aku jadi awet muda ya? Di sanalah, di mata air itulah Di mata air itu ada apa? rajaku membasuh awak Di mata air itu rajaku membasuh badannya, berarti tempat mandi raja. untuk mensucikan. Mensucikan ya. Ya udah nanti kami mau wudhu atau cuci muka di situ ya, Eyang ya. Makasih ya, Eyang. Tak kembali Joko. Ya, mau kembali juga. Mbah, Eyang sebentar sebelum pulang ada pesan apa untuk Mbah Bibit? Sing tulu, sing ikhlas beritahu manusia yang datang ke tempat ini. Ojo golek si orang-orang. Tolong kasih tahu yang datang ke sini jangan mencari yang tidak-tidak. Apa contoh yang mencari yang tidak-tidak itu? Oke. Oh iya toh. Bapak, udah dilakukan kok yang Mbak Bibit udah memberitahu. Ojo sampai dilempar. Oh, jangan sampai dilempar katanya. Kalau datang ke sini niatnya yang enggak dilempar. Apa ya? Iya, pernah. Oh iya toh. Pindah tempat sendiri itu, dilempar. Jatuh. Kecelakaan. Berarti nggak sembarangan ini. Terima kasih ya, Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ayo kita komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Ini duduk sini nggak apa-apa ya, boleh ya? Assalamualaikum. Lagi penyesuaian dengan raga Ismi ini. Makhluknya masuk. Nanti merosot ya? Lah, ya Allah. Udah, nggak boleh aku. Mau duduk di ujung. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau malu begini nggak apa-apa. Iya. Bisa naik dia kemana aja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam silaturahmi ya. Melihatlah dengan jiwa, mendengarlah dengan matamu, Melihat dengan jiwa, mendengar dengan mata. untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Tidak menggunakan matamu, nanging ingsun ingkang jiwa rumeksa donya iki wake sing nyoto ora nyoto, sing ora nyoto dadine nyoto. Dunia ini banyak yang nyata tapi tidak nyata, Jadi- tidak nyata tapi nyata. Jadi maksudnya Gimana? melihat suatu tuh jangan dengan mata, tapi dengan batin. Mendengar sesuatu dengan mata, karena apa yang kita lihat itulah sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang nyata belum tentu nyata keberadaannya. Tapi sesuatu yang tidak terlihat itu sesungguhnya nyata. Filosofi tingkat tinggi. Sinten panjenenganipun? Kamu siapa katanya? Saya Ini Panglima Langit yang aslinya dari Aceh, tapi tim kami dari Jakarta. Di sini adalah tempat di mana semua jejak tapak kakimu menjadi suatu pijakan yang tangguh, yang kuat dan bertujuan. Kuat bila tak ada tujuan, maka kau mati kelelahan. Berjalan harus sesuai dengan tujuanmu. Sekuat dan sehebat apapun dirimu, tapak kaki itu ada di batu ini. Tadi yang Panglima lihat tapak kaki. Benar berarti ada tapak kaki Pak di sini. Jangan pernah menyepelekan sebuah tapak kaki, karena tapak kakimu akan menjadi saksimu nanti di hadapan Sang Hyang, di hadapan Sang Kuasa. Kenyataan itu ada tergantung ketajaman batinmu. Adanya puncak ketinggian itu diawali dari puncak terendah, dan kepandaian itu ada lahir setelah kebodohan. Boleh tahu enggak yang ini dengan yang siapa? Sri Maharaja Kelana itu memang senang dengan petualangannya. Dia mengikuti arah angin karena dia mendengar tidak hanya menggunakan telinganya, dan dia melihat bukan sekedar dengan kedua matanya, maka dia akan mendapatkan petunjuk arah mana yang harus dia tapaki, seperti di tempat yang indah ini. Tempat ini dulu tempat kebelingan beliau ya? Takdirnya yang membawanya ke tempat ini, Ya. untuk menjadi sosok pribadi yang mencapai tingkat kesempurnaan dalam berpendidikan. Berpendidikan segenap jiwa dan raga, bukan hanya raga yang dididik, tapi jiwa pun dididik agar dia dapat memahami kehidupan ini, agar dia dapat menghadapi sebuah peperangan, karena peperangan itu mudah dilawan kalau saling berhadapan. Yang sulit itu adalah melawan musuh di dalam jiwamu sendiri. Seperti Hawa omongan. nafsu, kesombongan, Ya. itu yang akan menjadi malapetaka. Budi luhur, budi pekerti yang harus diutamakan. Saling mengasihi sesama yang bernyawa. Beliau tidak memakan yang bernyawa. Oh gitu ya. Daging, ayam gitu nggak makan? Kalau sayur?
Hanya sayuran. Vegetarian. Vegetarian berarti. Untuk menenangkan dirinya, mengendalikan api yang ada di dalam muka bumi ini. Makanan tuh berpengaruh untuk meredam itu, emosi gitu. Makanan akan berpengaruh dalam hidupmu. Apa yang kau makan, itulah yang bekerja di dalam tubuhmu, merasuk ke dalam aliran darahmu. Dan apa yang kau dengar pun akan mengalir di dalam darahmu. Apa yang kau lihat masuk ke dalam pikiranmu, akhirnya mempengaruhi hatimu. Bila hatimu lemah, maka kau hanyut dalam pikiranmu sendiri. Siapa dulu yang mengajarkan Prabu di sini tentang ketauhidan atau tentang Agama, ilmu agama. mengenal sisi-sisi kehidupan dan Tuhannya, Tentang ketuhanan ya. sehingga menjadi sebuah kebijaksanaan? Seorang guru besar Mengendalikan hati dan pikiran serta perasaan di saat yang genting itu kan tidak mudah. Apa yang dilakukan beliau dulu pada saat menghadapi hal-hal seperti itu? duduk di atas batu, menutup kedua matanya. Yang kukatakan tadi, melihat tidak hanya dengan kedua matamu. Saat matamu dipejamkan, kau pun dapat melihat. Semacam meditasi seperti ini, duduk di atas batu sambil nutup mata ya. Kalau pada saat di pertempuran, apa yang beliau lakukan dalam menghadapi musuhnya? Seperti apa? Di saat dia berada dalam pertempuran, dia menggunakan keyakinan dirinya bahwa dia mampu menggunakan apa yang dia miliki secara menghidupkan seluruh kesempurnaan di dalam dirinya, terutama mata batinnya, melihat musuh yang akan menyerangnya dari arah belakang, dari arah samping, tanpa harus memandang dengan mata. Karena sudut pandang itu tergantung dari setiap jiwa memahaminya. Pemahaman sudut pandang manusia itu berbeda. Dalam satu bentuk, setiap manusia pasti berbeda pandangan. Dan tergantung bagaimana dia mengolah pandangan itu sendiri di dalam batinnya. Tadi mau nanya apa, Pak? Pada yang pertama saya berlari bersama saudara-saudara kita yang ada di Pagerudin, seharusnya perilakunya gimana, yang pertama. Yang kedua, karena semua anak-anak dari Pelosari dari pemuda itu kan mendirikan pasar jenar. Mendirikan apa? Pasar jenar. Pasar jenar. Ya, tolong dijelaskan diperbolehkan atau tidak. Pasar gitu. jenar itu apa, Pak? Pasar jenar itu artinya pasar payung, untuk mempelajari anak-anak Pagerudin, ya Pelestari Situs Pagerudin untuk maju. Namanya pasar? Iya, pasar jenar. Pasaran itu Iya. untuk kepentingan kehidupan, karena dunia ini harus bisa diimbangi. Kau pun hidup juga butuh perjuangan, maka sikap perilaku anak-anakmu itu tergantung bagaimana para orang tua mencontohkan tutur bahasa, tutur perilaku, dan tutur di mana cara mempersembahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap mereka. Dan pasaran itu silahkan dilaksanakan. Boleh. Karena mereka memang harus dipelajari bagaimana cara bertahan hidup. Itu macam jual beli gitu pasar. Makanan khas, Pak. Jual apa? Oh, kayak UMKM gitu. Iya. Melestarikan budaya kita. Lestarikan budaya kita katanya. Iya. Karena itu salah satu pendidikan untuk mereka. Untuk yang anak-anak mudanya ya. Di pasaran itu kita belajar bagaimana cara kita berhadapan dengan sesama, bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita untuk suatu permohonan saling membutuhkan satu sama lain. Nah,
jaga tempat ini. Tempat ini bukanlah tempat main-main. Tidak mudah untuk mencapai puncak. Semua itu butuh pijakan dan tapak kaki yang kuat. Selain hatimu, kau harus benar-benar menguatkan tapak kakimu untuk setiap langkahmu. Karena setiap langkahmu akan ada perhitungannya. Jadi saya pesan kepada Eyang, apa yang selama saya di sini yang saya lakukan itu betul apa enggak, saya minta pesan dari Eyang. Pesannya apa untuk Mbak Bibit? Apa ada yang kurang selama menjaga tempat ini? Menjaga itu adalah suatu keikhlasan, melayani setiap mereka yang terpanggil datang ke tempat ini. Dan kalaupun mereka mempunyai tujuannya, itu urusan mereka. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri. Bukan wewenangmu. Wewenangmu adalah menjaga tempat ini. Hindari mereka yang ingin melakukan suatu hal kemaksiatan di tempat ini. Tetapi layani mereka baik-baik jika mereka ingin bermeditasi di tempat ini. Iya. Pesannya itu Pak. Terus itu apa? Permintaan anak-anak ya, semoga semua anak-anak itu semua masyarakat maupun siapa saja bisa ujuk rukun satu tujuan. Nah, desa Pager Ukir. Iya. Nah, tadi aku belum dengar cerita tentang ini. Apa benar di sini cikal bakar desa Pager Ukir? Kenapa kok namanya Pager Ukir? Asal muasalnya kok bisa nama itu ya? Pager itu kan pager ya, ukiran ukiran. Karena tempat ini dulu adalah tempat di mana sesuatu terlindungi. Pager ya, pager untuk melindungi. Tempat perlindungan seseorang, yaitu yang kalian dengan nama Erlangga itu. Beliau di sini terlindungi ya, ketika sedang pendidikan. Kalau ukir, puncak tertinggi. Oh, jadi beliau terlindungi sampai meraih posisi puncak tertinggi gitu maknanya. Oh, gitu. Karena dia di sini mendapatkan kesempurnaan dalam pelatihan. Ilmunya ya. Iya ya. Yang maaf boleh nanya yang lain nggak? Ini kan ada yang nitip pertanyaan nih dari teman kita di belakang. Katanya pertanyaannya kapan munculnya Satrio Peningit dan kira-kira ciri-ciri dan tandanya itu seperti apa? Apa benar Satrio Peningit itu ada? Satrio itu ada jauh sebelum Sri Maharaja Kelana. Sesudahnya baru dia hadir, dan bukan pada zaman batu ini. Dia sosok laki-laki yang gagah, laki-laki yang baik, tapi bukan dari tanah ini juga. Oh, dari tanah mana ya? Bukan dari Jawa atau Jawa? Jawa, tapi bukan Jawa Timur. Apakah nanti bakal muncul ya? Karena dia menutupi jati dirinya dan tidak boleh diberitahukan sosok sejatinya. Apalagi yang kau butuhkan? Itu karakternya seperti apa Satrio Peningitnya? Ini yang pengen tahu banyak ini. Menunggu jawabannya Eyang. Satrio Peningit itu laki-laki yang gagah. Dia terpisah dan memisahkan diri dari kerajaannya untuk mendapatkan pembelajaran hidup, memperkuat dirinya
dan mempertahankan dirinya untuk bisa mengembangkan kembali tujuannya. Tahta dan wanita dekat dengan langit, kau tahu maksudku. Beliau punya spiritual yang tinggi. Dekat dengan langit, dekat dengan makhluk kayangan. Ini apa artinya yang bertulis di atas batu ini? Ada seperti Ini boleh tahu sebatas kepala itu. gajah, ada seperti Kepala harimau, ada seperti apa Telapak lagi? kaki. Telapak kaki. Telapak kaki, ada seperti telapak tangan, jari-jari tangan. Ini adalah batu di mana saksi adanya jejak kaki, jejak suatu kehidupan di batu ini yang dikatakan suatu simbol keberadaan. Keberadaan sosok beliau. Memang benar pernah singgah di sini dan dapat gemblengan. Ya. Peninggalan dari sini kemana beliau? Apa tetap di tempat ini semasa akhir hidupnya? Dia mendirikan sebuah kerajaan, Namanya tahu Pak? Di daerah mana? Mendirikan sebuah kerajaan. Panguripan, Oh, Panghuripan. Tahu. Oh, Kahuripan. karena dia memberikan kehidupan setelah yang kemarin menjadi lebih baik lagi. Posisinya di mana Pak? Di sini. Di Ponorogo, Pak Kahuripan itu. Jawa Timur. Jawa Timur. Apa Saya Pak? ingin tolong dijelaskan apa betul pada waktu istilahnya ada perempuan yang mau punya hajat atau niat yang baik pada waktu malam hari untuk ke puncak tidak diperbolehkan. Itu tolong Puncak mana, dijelaskan. Pak? Puncak atas. Ini naik lagi masih puncak. Iya. Tidak. Kalau tidak didampingi oleh yang sahnya Didampingi muhrimnya baru boleh. untuk menjaga fitnah dari tempat ini. Emangnya pernah ada kejadian pergi sendiri ada sesuatu? Iya. Memang kalau malam tuh orang perempuan ingin naik nggak boleh. Saya nggak boleh. Mbak Bibit melarang, nggak boleh. Iya. Aku pun tidak mengizinkan Ya. untuk menjaga tempat ini. Berarti Mbak Bibit sesuai arahan aja, jangan diizinkan gitu Mbak. Kalau malam, kalau siang bisa saja Bu. Siang boleh ya Mbak? Yang Sebelum matahari tenggelam. sebelum maghrib terakhir. Ya, betul. Aku pamit dulu. Ya. Ada Yang- pesan buat saya kira-kira dari tempat ini? Jejakmu adalah keputusanmu. Keputusanmu adalah hari perhitunganmu. Ya, saya paham maknanya. Terima kasih. Jagalah langkahmu. Jagalah toto kromo. Jagalah lisanmu. Jagalah kedua tanganmu. Melihatlah dengan hatimu. Mendengarlah dengan matamu. Rasakan sesuatu dengan memejamkan matamu. Aku udah pamit dulu. Terima kasih. Iya, makasih ya. Allah, astagfirullah, Allah Akbar. Tuh kan harus dipegangin. Allah. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari situs Watu Dukun ini. Nah ini Mbak Bibit sebagai juru kunci dari tempat ini, apa kesan-kesannya Pak setelah ketemu dengan makhluk dan komunikasi? Ya, pesan-pesan saya untuk situs Watu Dukun bisa berlancar baik, ke depan bisa beramai, masyarakat bersatu, semua satu desa warganya ya bisa bersatu. Amin. Lah kembali saya cuma kasih doa kepada ibu dan bapak dari Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Nah, pulang dari sini mudah-mudahan sampai di rumah Jakarta
sehat-sehat saja. Amin. Ya, begitu aja Bu. Ya, terima kasih. Kalau Pak Mul kan sudah komunikasi ya Pak, apakah yang dijelaskan oleh para mediator sinkron dengan sejarah yang ada? Dari awal sampai akhir Mbak, itu tadi semua betul dan bisa untuk pelajaran kita atau sama semua pelestari untuk memberi arahan atau penjelasan kalau ada sanak saudara yang punya kepentingan untuk ingin tahu. Itu aja Mbak. Kalau Bapak, Pak Sinten namanya? Saya Mebda Adio Laksana, semoga kegiatan seperti ini semakin lestari sejarah kita itu. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang sangat besar untuk generasi penerus kita dan tidak lekang di telan zaman. Iya. Tapi kalau dari komunikasinya semua sinkron ya Pak? Iya, nanti jelaskan di atas. Ya, dan orang di sini itu ternyata pernah ada seorang tokoh yang punya teladan yang baik ya, itu ya, penting itu. Ya, Bapak apa kesan-kesannya? Ya, untuk pesan-pesan saya sangat terima kasih pada Mata Langit yang telah mengedukasi kita bagi masyarakat Pagerukir khususnya. Semoga ke depan Pagerukir bisa lebih bagus lagi dan menjaga situs ini dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih. Bapak apa Pak? Satu kata Pak. Kalau nggak bisa komentar, satu kata aja untuk Mata Langit apa Pak? Ya, semoga situs Satu Dukun tetap jaya. Amin. Amin. Udah itu aja. Udah. Ya. Satu kata untuk Mata Langit. Mata Langit selalu sukses. Amin. Ya baik. Ya. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, memang yang saya rasakan tempat situs Suatu Dukun ini adalah tempat keseimbangan saya lihat ya, secara batin. Keseimbangan maksudnya itu bagaimana kita bisa mengolah rasa, pikiran dalam keadaan yang memang genting ataupun dalam keadaan menghadapi sebuah masalah, kita bisa tetap tenang, bisa tetap terkendali, tidak mengedepankan amarah. Jadi memang pelajarannya ada di tempat ini gitu. Jadi menciptakan bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan yang sangat bijaksana gitu, dan mengeluarkan kalimat-kalimat nasihat yang cukup, menurut saya cukup matang ya, cukup mengandung hikmah yang tinggi gitu. Jadi ilmunya yang saya rasakan gitu terhadap di tempat ini itu adalah ilmu seperti ilmu ketauhidan ya, ilmu yang mengenal tentang Tuhan, tentang jati diri kita. Jadi intinya ini tempat kaji diri gitu, tempat kaji diri. Jadi lebih perenungan bagaimana belajar adab, belajar tentang jati diri, belajar tentang pengendalian diri, itu di sini tempatnya gitu. Jadi ini luar biasa karena adab itu lebih utama daripada ilmu kan, seperti itu masalah saya ya. Karena kalau orang belajar adab pasti dia akan mempelajari ilmunya, tapi orang yang mempelajari ilmu terkadang belum tentu mempunyai adab, mempunyai jati diri. Menurut saya sih begitu. Menurut saya rasa itu aja pesan dari saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.